Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya mengajak kita semua di pagi hari ini untuk bersyukur kepadanya, Sang Pemilik kehidupan kita, yang terus menganugerahkan kita umur panjang, kesehatan, kekuatan, serta kemampuan bagi kita untuk kita dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab yang Ia percayakan dalam hidup kita. Namun sebelum kita beraktivitas bersama dalam segenap pekerjaan, pelayanan, bahkan karya-karya yang akan kita kerjakan di sepanjang hari ini, marilah kita datang kepada Tuhan, kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Tuhan yang kami puji, Tuhan yang kami sembah, dan Tuhan yang kami muliakan. Di pagi hari yang indah, di saat ini, kami sangat merasakan berkat kasih anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Ketika masih ada kekuatan dan kemampuan yang Tuhan beri bagi kami untuk kami menjalani kehidupan. Sehingga kami telah siap untuk menyambut berkat-berkat yang baru di pagi hari ini, bahkan untuk sepanjang hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami untuk kami nikmati bersama. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami mau mengawali aktivitas kerja pelayanan kami. Kami datang kepadamu, kami memohon tuntunan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mohon kiranya firman yang akan kami baca, renungkan sebentar, itu akan menjadi kekuatan kami, motivasi kami, supaya kami selalu hidup menurut jalan yang Engkau kehendaki. Berkati firman-Mu ini, berkati kami sekalian, supaya kami semua menjadi pelaku-pelaku firman, dimanapun kami pergi dan berada. Tuhan menolong kami supaya kami tetap setia dan taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, pembacaan kita di hari ini, Jumat 20 September 2024, terdapat dalam Efesus pasal 4 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata, "Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala." Terpujilah firman Tuhan. Judul renungan harian keluarga di hari ini adalah teguh berpegang pada kebenaran. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, teguh berpegang atau berpegang teguh adalah sikap yang tidak mudah terpengaruh atau kokoh pendirian oleh situasi apapun. Sedangkan kebenaran berarti sesuai sebagaimana adanya atau seharusnya, lurus hati, kejujuran, dan dapat dipercaya. Perilaku yang benar atau yang dapat dibenarkan secara moral. Dan dalam hubungan dengan orang percaya, kebenaran adalah sebuah jaminan bahwa Allah dapat menepati janjinya. Kebenaran juga berarti keberpihakan manusia pada Allah. Standar Alkitab bagi kebenaran manusia berpusat pada kesempurnaan Allah dalam setiap atribut atau lambang, sikap perilaku, ucapan, dan perbuatan. Walaupun dalam kehidupan banyak orang yang tidak mampu teguh berpegang pada kebenaran karena takut terhadap dampaknya, yakni ancaman dan hukuman. Tujuan jemaat yang diperlengkapi agar mengalami pertumbuhan secara kualitas untuk mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar, dan menghasilkan kedewasaan penuh atau sempurna. Jemaat bertumbuh dewasa
baik secara individu maupun komunitas yang secara bersama-sama bergerak maju menuju kesatuan iman dan pengetahuan yang benar sebagai tubuh Kristus dan Dia sebagai kepala. Sehingga jemaat bukan lagi anak-anak. Itu ada dalam ayat 14a. Paulus menjelaskan bahwa sebelum orang percaya mencapai kedewasaan, baik secara pribadi maupun komunitas yang bertumbuh dalam kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Kristus, hingga orang percaya benar-benar menjadi tubuh Kristus yang adalah kepala, maka ia tidak akan diombang-ambingkan oleh berbagai pengajaran di luar Kristus. Jadi orang percaya sebagai tubuh Kristus bersatu dengan Dia sebagai kepala tubuh. Ayat 15. Teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih. Ini mau mencakup seluruh hidup orang percaya yang berada dalam spektrum kebenaran yang nyata dalam kehidupan. Dipercaya, konsisten, dan beriman. Ungkapan melakukan kebenaran dalam kasih mau mengatakan bahwa pemberitaan atau pekerjaan kebenaran Kristus harus berlangsung dengan kasih, dan kasih itu harus nyata dalam hidup si pemberita. Jadi ayat 15 sebagai suatu gambaran perbandingan terbalik dengan ayat 14. Bagaimana orang dewasa hidup dalam kebenaran Kristus dan mendasari pada kasih, hingga berdampak positif bagi sesama, sehingga orang percaya semakin bertumbuh menjadi tubuh Kristus yang sempurna, di mana Kristus adalah kepala. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam persekutuan perlu diperhatikan bahwa ada gereja yang pengajaran firman-Nya baik, tetapi relasi antar jemaat kurang. Ini berarti ada kebenaran, tetapi belum ada kasih. Ada gereja yang persekutuannya baik, tetapi ajarannya tidak karuan. Ini berarti ada kasih, tetapi belum nampak kebenaran. Maka dari itu, hasil yang diharapkan dalam pelayanan yaitu adanya pertumbuhan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kualitas, memiliki keyakinan keselamatan, kehidupan doa yang sehat, ketekunan dalam membaca firman Tuhan, kesetiaan dalam bersekutu, dan kebiasaan untuk bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja kami, anugerahkan hikmat bagi kami sebagai jemaat-Mu, agar kami tetap teguh berpegang pada kebenaran, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan yang menyesatkan. Berkati kami semua sebagai jemaat-Mu, dan kiranya kami hidup taat dan setia pada firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.